Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel Programmerman. Di sini di video ini ya, kita akan membahas tentang konsep dasar web. Ini adalah video pertama sebelum teman-teman belajar tentang dasar-dasar pemrograman web gitu. Ya, ini mungkin hanya teori-teori aja yang mungkin ya bisa teman-teman baca ulang-ulang aja ya gitu. Oke. Jadi yang pertama adalah internet. Apa itu internet? Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Lalu apa itu web? Web itu salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia, entah teks, gambar, animasi, video, yang di dalamnya juga menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, dan untuk mengaksesnya teman-teman juga butuh perangkat lunak yang namanya browser gitu. Kemudian pengertian selanjutnya ada situs web, itu kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jalan internet. Nah, ini HTTP nih yang tadi, protokol HTTP ya. HTTP itu Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam WWW atau World Wide Web. Nah, apa itu? WWW adalah halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Itu ya, mungkin teman-teman nggak asing ya sama WWW. Kan biasanya kalau akses web misalkan www.cybermu.sid gitu, kan di belakangnya biasanya ada HTTP atau HTTPS gitu. Mungkin nggak asing sama istilah itu gitu. Kemudian ada URL, yaitu rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu. Nah, biasanya itu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Kemudian pengertian yang mungkin teman-teman harus tahu ada, nah ini pemrograman web ya. Apa sih yang akan kita pelajari gitu? Nah, di sini ada dua jenis scripting. Ada client side scripting, yaitu salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Nah, dan proses pengolahannya itu dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di sini contohnya ada HTML, ada CSS, JavaScript. Kita nanti berikutnya akan belajar tentang HTML, CSS, JavaScript itu. Kemudian server side scripting, yaitu bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di sisi server. Nah, maksudnya itu web server yang di dalamnya itu telah mengintegrasikan komponen web engine. Nah, di sini kita menggunakan PHP. Nah, jadi ada 4 bahasa yang akan kita pelajari: HTML, CSS, JavaScript, PHP gitu. Oh ya, untuk materi nanti saya upload juga di YouTube juga, nanti saya upload. Karena teori kan mungkin hanya ya bisa dibaca lagi lah gitu. Karena nantinya kita akan fokus ke praktikumnya. Ini karakter server side programming ya. Ada keuntungannya, terus aplikasi yang sering digunakan apa aja gitu. Kemudian komponen penyusun web yang jelas adalah bahasa programnya apa. Kemudian web editor. Ya, di sini ada Notepad, ada Dreamweaver. Kemudian ada web browser. Ya, bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atau dari Windows itu ada Microsoft Edge, pakai itu bisa. Dan pakai image editor, bisa Adobe Photoshop, terus Paint juga bisa. Ya, yang untuk mengolah gambar aja sih sebenarnya. Kemudian perkembangan web. Kemudian kategori website ya. Kategori website itu
ada website personal. Di sini misalnya adalah blog pribadi ya, karena hanya untuk sharing-sharing aja, sharing-sharing biografi diri, pengalaman diri gitu. Kemudian ada website komersial, itu biasanya di belakangnya itu .com, .co.id. id itu menunjukkan asal negaranya gitu biasanya. Itu kan Indonesia ya ID, kalau misalkan Amerika itu US ya. Jadi website komersial itu situs yang dipakai untuk menunjukkan produk atau jasa suatu perusahaan, atau juga dapat melakukan transaksi penjualan online. Itu website komersial. Kemudian ada website instansi. Nah, di sini kalau kita menggunakan GoID ya, misalkan kalau teman-teman pernah mendaftar CPNS ya, itu kan ada SS apa sih, SS ACN atau apa itu ya. Itu kan belakangnya ada .go.id, yang itu artinya milik pemerintah kita. Itu. Jadi kan situs ini, domain ini itu hanya boleh dipakai untuk website pemerintah. Itu. Kemudian ada web non-profit. Website ini biasanya digunakan hanya untuk yayasan atau sekolahan gitu. Itu biasanya .org atau edu di belakangnya. Misalnya seperti kalau di Muhammadiyah ya, itu ada diktilitbankmuhammadiyah.org gitu misalnya. Kemudian level domain itu di sini ya, ada country code top level domains seperti tadi yang saya bilang. .id itu milik Indonesia, US milik Amerika Serikat, .jp milik Jepang gitu. Kemudian ada generic top domains ya, seperti tadi nih, .com komersial, .net jaringan, .gov ya, ini milik pemerintah Amerika Serikat gitu. .info itu informasi gitu ya. Kemudian pengertian hosting. Nah, hosting itu jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet. Jadi ketika teman-teman membuat sistem, membuat website, itu pasti kalau ingin dikomersialkan itu harus di hosting. Itu. Nah, di sini ada macam-macam hosting. Nanti untuk hosting ini kita pelajari mungkin di ya sesudah kita belajar tentang coding ya, karena kalau kita udah buat sistem, paling nggak kita bisa menghostingkan sistem tersebut gitu. Nah, mungkin cukup ya, karena ini hanya teori-teori ya, jadi bisa dibaca ulang-ulang gitu sampai teman paham ya. Untuk video berikutnya kita akan langsung ngoding ya, atau menulis kode program gitu. Jadi silahkan siapkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.